Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Rahayu. Saya kelas 4 reguler 1F. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya overhead pabrik. Perhitungan model least square terdapat pada tabel berikut. Nilai X didapat dari produksi dan penjualan unit. Nilai Y didapat dari biaya overhead pabrik. Nilai X kuadrat didapat dari X kali X. Nilai Y kuadrat didapat Y kali Y. XY kuadrat didapat dari X kali Y. Lalu masuki rumus selanjutnya. Sigma Y sama dengan A kali N tambah B kali sigma X. Sigma XY kurang A kali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Setelah itu kita dapat hasilnya. Kita masuki rumus selanjutnya. R kuadrat sama dengan B sigma XY kurang sigma X kali sigma Y bagi N per sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat bagi N. Dan dapat hasilnya kita akan mendapatkan nilai R kuadrat dan R. Nah, saya akan menjelaskan tentang PTX. Langkah pertama, kita mengetahui penyusutan harta, model penyusutan, sum of the year design method. Nilai harta tetap 850 itu dapat dari gedung dan peralatan bisnis 700.000 tambah nilai sisa. Jumlah angka tahun 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15. Besar penyusutan tiap tahun 5 per 15 itu dapat dari jumlah angka tahun, 700 dari nilai disusut, 5 bagi 15 kali 700 sama dengan 283. Itu dapat hasil penyusutan, dan caranya seperti itu nyari tahun selanjutnya. Langkah kedua, menghitung beban bunga pinjaman. Pinjaman itu kita dari nilai investasi dikali dengan biaya utang 17%, 1100 dikali 70%, hasilnya 770. Lalu cari anuitas. Pembulatan pembayaran bunga A sama dengan M kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat N. 770 itu dapat dari pinjaman, 0,17 itu dapat dari biayanya, per 1,1 tambah 0,17 pangkat 5 sama dengan 130 per 0,543888239. Itulah anuitas. Lalu mencari bunga. Bunga itu dari pinjaman 770 dikali 17% hasilnya 130. Lalu mencari angsuran, anuitas dikurang bunga, baru mencari angsuran dikurang pinjaman pertama. Langkah ketiga, proyeksi net cash inflow. Keterangan pendapatan biaya operasi per kas. EBIT. Kalau mencari EBIT itu kita pendapatan dikurang dengan biaya operasi per kas. Depresiasi itu dapat dari biaya penyusutan di langkah pertama. Lalu EBIT itu kita dapat dari EBIT dikurang dengan depresiasi, dapat hasilnya. Lalu mencari bunga itu dapat dari langkah kedua, baru EBT itu dikurang EBIT dikurang bunga. Tax 40% itu kita dapat dari soal di atas. Itu dengan tax dapatnya itu kan EBIT dikali tax. Lalu kalau EAT itu EBIT dikurang tax. Baru
Kalau mencari net cash inflow itu dari EAT tambah bunga tambah depresiasi atau penyusutan. Langkah keempat, perhitungan biaya modal rata tertimbang WACOC, yaitu 0,17 1 kurang 0,3 0,70 tambah 0,40 0,17 sama dengan 0,028%. DR sama dengan diskon rate adalah besarnya biaya modal rata-rata tertimbang. Langkah kelima, perhitungan net present value. Net cash inflow itu dapat dari tabel langkah ketiga. Baru diskon faktur itu kita dapat dari langkah keempat yang 2,8% DR-nya. Dan itu rumus diskon faktur. Untuk mencari diskon faktur itu adalah 1 bagi 1 tambah I per N. Baru mencari present value itu net cash inflow dikali dengan diskon faktur. Baru kan selanjutnya kita masuki langkah ke-6, perhitungan net present value. Caranya juga sama seperti langkah kelima. Baru setelah itu kita menghitung IR, selisih diskon rate. Baru NP pada DR positif, selisih P DR rendah dan tinggi. 0,028 dikurang 17% tepatnya 16,972%. Baru 1948 itu kita dapat dari total present value langkah kelima. 1100 itu kita dapat dari total investment. Selisih FV DR rendah dan tinggi 1415 itu kita dapat dari total present value langkah ke-6. Baru kurang total invested 1100 dapatnya 315. IR sama dengan 0,028% ditambah 848 bagi 315 dikali 16,972% dan dapat hasilnya. Dan itu kita mencari pemutihan IR adalah biaya proyeksi investasi. Kalau mencari IR itu 1 tambah 1% per N. FP of NCL itu didapat dari NCL dikali IR. Baru langkah ke-7, profitability index FI, arus kas masuk bersih bagi investasi. Arus bersih itu 582 bagi 1100 dapatnya 0,52. Langkah 8, akuntansi rate of return AR atau baru AR itu 237 tambah 211 tambah 112 tambah 133 tambah 255 itu kita dapat dari EAT bagi 5 itu kita dapat dari tahun, bagi 1100 itu dari investasi, dapat hasilnya. Kesimpulannya tidak layak karena AR 21,87% di bawah biaya modal 0,028%. Langkah ke-9, buyback periode.
Menghitung kembali modal proyek investasi sebesar 1.100 melalui arus kas masuk bersih net cash inflow. 2. Sampai tahun keempat jumlah arus kas masuk bersih sebesar 600 tambah 510 tambah 352 tambah 293 sama dengan 1.755. Nilai proyeksi investasi itu sama dengan 1.100 kekurangan 1.755 dikurang 1.100, 655. Kekurangan itu dihitung dengan bulan. Bulan ke-5 655 dikali 340 kali 12 bulan sama dengan 1,926 bulan. Catatan 340 itu adalah NCL tahun ke-5. Dan sekian dari saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.